Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita hadirkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dewan juri yang baik dan bijaksana, yang saya hormati panitia yang telah membantu melakukan kegiatan ini, yang saya hormati Bapak, Ibu yang telah hadir di sini, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan pidato singkat yang berjudul Curhatkan isi hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki masalah yang tidak diinginkan. Setiap orang memiliki masalah dan problem dalam kehidupan. Saat tertentu orang hidup bahagia dan senang. Saat yang lain pula bisa jadi sedih dan pilu. Dan itu semua adalah sunnah Allah. Dalam menyikapi masalah tersebut, orang memiliki berbagai tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurhatkan perasaannya dan undang-undangnya kepada keluarga, teman, atau bahkan kepada benda-benda mati. Dan sering kita jumpai tidak sedikit di antara kaum muslim yang apabila memiliki masalah dalam kehidupannya selalu ia curhatkan ke jejaring sosial seperti di Facebook ataupun Twitter, sehingga semua manusia mengetahui apa isi hatinya. Dan ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan hidup, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi menyedihkan dalam kehidupannya, masalah-masalah pada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga pun diceritakan di dalamnya. Tidak peduli apakah itu aib atau bukan. Dan yang paling menyedihkan sekali, tidak sedikit di antara kaum muslim yang masih saja percaya kepada dukun dan peramal, sehingga apabila ketika mereka memiliki masalah, yang pertama kali terbenak di hatinya adalah untuk mendatangi dukun untuk mencari solusi. Sungguh, ini adalah kelemahan dan kebodohan setiap umat manusia. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malam yas'alillah ya'lam." Siapa yang tidak menyembah kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Hadis Abdul Rizzi dan Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah. Hadis ini senada dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan perkenalkan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-hina. Quran surat Ghafir ayat 60. Dan kita lihat dalam sebuah kisah, yakni kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau menghadapi kesedihan berupa kehilangan putranya Yusuf, sehingga anak-anaknya yang lain akan bertambah sedih dan hidup. Dan ingatkanlah jawaban Nabi Yakub alaihissalam yang perlu diteladani setiap umat muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama asquru basri wa husni Allah. Dia yang menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesalahan dan kesedihan. Quran surah Yusuf ayat 80. Dan jelas saja, jika seseorang mengadukan kesedihan kepada manusia, maka itu tidak akan meringankan kesedihan tersebut. Namun apabila seseorang mengadukan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala,
hatinya. Semua manusia hanya mencurhatkan isi hatinya kepada Allah, hanya menampakkan kelemahannya pada Allah, tidak kepada manusia yang sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sebagai dengan Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.